semuanya, kami dari kelompok 16 dengan aku Kisha Cari Satania dan partnerku Ananda Mutia Tanjung, kami dari kelas LBM 66 jurusan Hubungan Internasional Binus University. Di video kali ini, kami akan mereview film Wall-E yang dirilis pada tahun 2008 dengan menggunakan kacamata hubungan internasional. Nah, di sini kami bakal menggunakan dua teori utama dari critical theory, yaitu konstruktivisme dan kapitalisme. Critical theory sendiri artinya pendekatan yang menganalisis dan mengkritik struktur sosial, kekuasaan, dan ideologi untuk mengungkap ketidakadilan dan mendorong perubahan. Film ini mungkin sangat sederhana, tapi ternyata di dalamnya menyimpan banyak makna yang di dalamnya tentang bagaimana manusia, teknologi, dan sistem global saling mempengaruhi masa depan untuk kehidupan. Jadi, daripada pusing-pusing mikirin sendiri, langsung aja kita review filmnya. Film ini sendiri berlatarkan masa depan, di mana saat itu bumi sudah rusak karena konsumsi berlebihan dari manusia, sehingga tidak layak lagi untuk ditinggali. Manusia pun akhirnya pindah ke luar angkasa dalam satu kapal besar bernama Asyam. Dan kehidupan yang ada di bumi sekarang hanya tersisa satu robot, yang sekarang kita kenal sebagai Wall-E, yang tanpa lelah membersihkan sampah yang menggunung sebagai tugas yang sempat diberikan oleh, ya kalian tahu lah, developernya. Wall-E sendiri adalah robot yang unik. Ia tidak hanya bekerja, tapi dia juga punya rasa keinginan yang sangat besar, penasaran, dan bahkan sisi kemanusiaan. Yang jelas mungkin dari logika kita, ini adalah hal yang sangat tidak mungkin. Lalu, ketika ia bertemu robot yang bertugas mencari sesuatu yang bernama Eve, semuanya berubah. Dari tanaman yang kecil yang ditemukan oleh Wall-E, mulai muncul harapan bahwa bumi masih mungkin diukur selamat. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembahasan teori yang tersirat dalam film Wall-E. Di sini, dengan melihat menggunakan teori konstruktivisme, kita bisa tahu loh bahwa identitas dan norma sosial itu nggak akan pernah tetap. Bagi yang nggak tahu apa sih itu konstruktivisme, intinya teori ini mengatakan bahwa interaksi sosial berbasis norma, ide, dan identitaslah yang membentuk kebijakan yang ada. Alexander Wentz bahkan pernah menyebutkan bahwa anarki adalah apa yang negara-negara buat darinya, atau anarchy is what state make of it. Contoh perubahan norma ini sendiri terlihat jelas pada karakter Eve, yang awalnya hanya berfokus pada misi, tapi perlahan berubah menjadi peduli dan berperasaan setelah mengenal Wall-E. Tidak hanya robot loh yang mencerminkan perubahan tersebut, manusia di Asyam juga mengalami perubahan yang sama. Loh, gimana? Jadi di awal film, kalian bisa lihat kalau mereka itu hidupnya cenderung pasif, dikendalikan oleh kursi otomatis, dan bahkan mereka nggak nyadar apa sih yang terjadi di luar layar mereka. Namun, ketika melihat aksi dan keberanian Wall-E, sebenarnya lebih ke cerobohan Wall-E. Ya, anomali random seperti itu bisa muncul kapan saja. Namun hasilnya sangat positif untuk manusia, karena muncullah kesadaran baru dengan kalimat sang kapten yang masih menggema di telinga kami sampai detik ini, yaitu I don't want to survive, I want to live. I don't want to survive, I want to live. Adalah simbol dari perubahan identitas dan keinginan manusia untuk kembali menjalani kehidupan yang bermakna, bukan sekedar bertahan hidup hingga anjal berjumpa. Sekarang, kita bakal belok sedikit dari konstruktivisme untuk membahas apa sih itu kapitalisme dalam Wall-E. Nah, sebelum itu, kapitalisme sendiri adalah sistem yang mendorong konsumerisme berlebihan dan ketergantungan korporat yang berujung pada kehancuran lingkungan dan hilangnya esensi kemanusiaan. Nah, dalam film Wall-E ini, perusahaan raksasa, by and large, atau biasa disingkat sebagai BNL, menjadi simbol dari sistem ekonomi global yang dominan dan mengeksploitasi alam secara tidak etis. Menurut Karl Marx, kapitalisme dapat menyebabkan alienasi di mana manusia terpisah dari alam dan bahkan seramnya dari kesadaran dirinya sendiri. Di Axiom, bisa kita lihat bahwa manusia tidak lagi hidup secara utuh. Mereka hanya konsumtif, tidak bergerak, dan mungkin bahkan tidak berpikir, karena semuanya serba cepat, karena dibantu oleh adanya teknologi di sana. Menariknya, dalam sebuah rekaman lama yang ditemukan di Asyam, terlihat bahwa pihak BNL di masa lalu pernah menyampaikan janji bahwa manusia bakal dan pasti akan kembali ke bumi jika plan tersebut telah pulih. Namun kenyataannya, detik di mana tanaman ditemukan dan akhirnya dibawa ke Asyam, sistem otomatis dan robotik di Asyam justru menghalangi rencana tersebut berjalan.
Tanaman bukannya disambut, malah disembunyikan dan dicoba untuk dihancurkan oleh sistem kapal, menandakan warisan kekuasaan kapitalis yang tetap bertahan lewat mesin dan kontrol informasi. Meskipun CEO Bianah sudah tidak ada lagi di zaman ini, sistem yang ia bangun tetap hidup. Seperti sebuah mesin kekuasaan yang tak mengenal transparansi, tidak mendorong ada perubahan, dan menolak kemungkinan manusia kembali ke bumi. Film ini juga mengajak kita untuk mempertanyakan, bagaimana ya kalau dunia kita hari ini sedang menuju ke arah yang sama? Bagaimana ya? Di sini, Wall-E bukan hanya bercerita tentang cinta antar robot, tapi sebuah refleksi tajam tentang sistem internasional, identitas manusia, dan dampak sistem ekonomi yang tidak terkendali untuk kehidupan kita saat ini ataupun di masa depan. Lewat teori kontraktivisme dan kapitalisme, bisa melihat bagaimana dunia bisa berubah ketika kesadaran sosial muncul dan sistem lama mulai dipertanyakan. Dan seperti tanaman kecil di film ini, perubahan besar selalu dimulai bahkan dari langkah yang sekecil apapun. Ini bukan hanya sekadar tentang aku, kamu, dia, mereka, atau bahkan kalian, tapi ini tentang kita. Terima kasih telah menonton. Ayo mulai dari kita untuk masa depan yang lebih baik.